Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Anas sekalian. Masih bersama saya lagi di channel Sahabat Anas ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like pada channel saya ini. Saya doakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dibalas dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu keluarga yang melakukan satu ritual pesugihan sahabat-sahabat. Satu keluarga dan memang disetujui oleh ayah dan anak terutama ya untuk melakukan satu ritual ini karena adanya himpitan ekonomi sahabat. Kasus ini terjadi di era-era sekarang di tahun 2022 di daerah Jawa Tengah sahabat. Di daerah Jawa Tengah terutama di daerah kami di kota Semarang sahabat. Di sini untuk semua nama-namanya kita memang tidak menggunakan nama asli ya supaya tidak menghindari hal-hal yang tidak enak ya. Ini keluarga Pak Sastro ya hidup berkecukupan. Nah, sebelumnya itu hidup berkecukupan. Pak Sastro hari ini usia sekitar 55-an lah. Istrinya bernama Ibu Sumini sahabat. Di Ibu Sumini ini usia sekitar 50-an juga. Terus kemudian anak sematawayang bernama Aryo dan beserta istrinya yang hidup di satu rumah itu bernama Fitri dan cucunya bernama Windy. Jadi Windy ini anak dari Aryo dan Fitri sahabat. Jadi Pak Sastro itu memiliki satu bisnis keluarga yang turun-menurun yang hari ini masih digeluti ya, tapi mengalami satu kebangkrutan karena kemajuan zaman sahabat. Yaitu Pak Sastro ini memiliki bisnis angkotan. Kopata kalau mungkin di Jakarta ya. Kalau di sini angkotan ya. Angkot dalam kota ya, anggota. Di daerah kami bisnis ini dulunya sangat berkembang. Karena kemudian aplikasi aplikasi terkait dengan ojek online, kemudian dengan pelayanan mobil pribadi itu banyak lah ya, kita nggak saya sebutkan ya, online itu kemudian membuat bisnis dari Pak Sastro ini tidak berjalan dengan baik. Ditambah lagi ada satu kebiasaan Aryo yang suka judi online sahabat. Jadi dimulai tahun 2020 itu sudah mulai goyang bisnisnya. Bisnis sudah mulai goyang karena pandemi corona. Ditambah lagi hari ini terjadi proses perubahan pola transportasi masyarakat yang dulunya public transportation-nya itu bagus, sekarang menjadi private transportation melalui aplikasi berbasis HP Android itu. Akhirnya satu persatu yang dulunya itu punya 10, satu persatu itu dijual ya Pak. Dijual, apalagi si Aryo ini kecanduan judi online. Ya tidak terasa ya, satu persatu terjual, tergadaikan. Satu akhirnya tinggal satu tok. Itu pun sakit-sakitan dan jarang kemudian dia berangkat untuk narik sahabat. Dijual, akhirnya juga habis. Jadi si Aryo ini gara-gara judi online ini dia sudah menghabiskan banyak sekali harta bendanya, itu banyak sekali sahabat. Dia sudah mengalami kecanduan yang namanya judi online ini. Pada satu ketika karena saking fungsinya, kemudian si Arya sama Pak Sastro ini bercengkrama di depan rumah. Ya ini memang, jadi dua orang ini, Sastro dan si Arya ini memang ayah dan anak yang memiliki kesamaan hobi. Cuma memang kalau Pak Sastro ini judinya itu jalur darat ya. Kalau si Arya ini jalur online ya. Yang hari ini sering kita bisa jumpai di banyak situs yang banyak sekali judi online itu. Intinya pada cerita kali ini mereka berdua pengusaha angkot yang mengalami kebangkrutan gara-gara tidak bisa bersaing karena adanya kemajuan teknologi ditambah dengan kebiasaan buruk mereka yaitu berjudi. Hutang berada di mana-mana sahabat. Bahkan kemudian rumahnya itu sampai tergadaikan di perbankan. Rumahnya sampai tergadaikan di perbankan
ya sebenarnya untuk bertahan atas usahanya itu, tapi ternyata realitanya oleh mereka ya sama, dua orang, Satro sama si Aryo ini malah dibuat judi, sahabat. Uangnya akhirnya habis, pinjaman di bank 500 juta habis juga. Akhirnya mereka sekarang bingung bagaimana cara untuk nyarutang mengembalikan pinjaman. Terlebih lagi si Aryo ini memiliki kecanduan yang luar biasa terhadap judi online, akhirnya dia terjerat pinjaman online, sahabat. Pinjol di mana-mana sehingga banyak jatuh tempo, keluarga mereka kacau. Bahkan istrinya itu, si Fitri, minta untuk dipulangkan ke rumah mertua, sahabat. Di rumah mertua di daerah Magelang. Di daerah Magelang sampai segitunya, kacau balau. Karena seringkali rumah mereka didatangi debt collector. Entah itu dari bank konvensional, karena nunggak itu, sampai pada bank yang dari pinjol, ya. Diteror, ditelepon, dan lain sebagainya. Karena situasi yang sangat sulit seperti ini, kemudian ayah dan anak ini, Arya dan si Pak Sastro, ini bercengkrama. Gimana ini Pak, kondisi kita kok kayak gini? Kita harus cari solusi, gimana? Pak Sastro cuma diam aja, ya gimana ya nak? Aduh, piye ya, kondisi bapak ya bingung, saiki koyong ini, wis entek-entekan kabeh, iki piye gini iki? Apa golek pesugihan ya? Jadi Pak Sastro itu usul kepada anaknya si Arya untuk mencari pesugihan. Tapi ya Pak, terpaksa ini, tapi pesugihan nak iso sing ora ono tumbale gimana? Jadi kira-kira pesugihan yang tidak ada tumbalnya itu bagaimana? Kata si Arya. Wes gini yo, kita main ke rumah Herman. Herman ini salah seorang kenalan dari ayahnya. Seorang kenal ayahnya yang suka sekali klenik. Sahabat. Jadi kadang Pak Sastro ini diajak oleh Herman itu datang ke kuburan sini, ke kuburan sana, ketemu dukun ini, ketemu dukun situ untuk nembus nomor togel. Gara-gara untuk kemudian menyalurkan hobinya berjudi itu. Akhirnya singkat cerita mereka bertemu dengan si Herman. Ketemu dengan si Herman ke rumahnya, ya sekitar perjalanan sepeda motor itu ya setengah jam lah, di daerah pinggir kota Ungaran, ya di daerah-daerah Ungaran, pedalaman ya intinya ya. Terus kemudian mereka bertemu, bercengkrama, menyatakan niatnya. Pak Sastro bilang, Man, kamu punya nggak kenalan dukun pesugihan gitu? Kata Pak Sastro. Terus kemudian si Herman menjawab, lah apa Kang, kok tumben nih sampean ngomong koyo ngono kuwi? Seperti itu. Biasanya malah ngejak neng tuku apa jane ritual togel, saiki malah nah kok pesugihan barang iki ceritane piye? Kata si Herman bertanya. Terus si Sastro menceritakan, ini loh Kang, sekarang kondisiku koyo ngene iki. Angkotku entek-entekan, saiki utangku sak nggon-nggon, setiap dina ditagih-tagih wae ning omah, ngeluh aku Kang. Ono ora kira-kira pesugihan sing apa jenenge ora ana tumbal sing samare sugih cepet ana apa ora? Lah napa ngono? Ya gara-gara kuwi anakku keneng judi online, saiki ditagih ning kene omahku tak gadekke, iki bojone njaluk pegat. Pokoke piye carane entuk duit cepet ngono piye carane Kang? Pak Sastro ntrotos, Arek cuma diam aja. Dia juga tahu dia salah, cuma kan kayak kesalahan bersamaan, kesalahan jamaah antara ayah dan anak ini, karena memiliki hobi yang sama, yaitu berjudi. Terus Herman menjawab, ya wis, ya tak jak saiki yo, ketemu guruku. Nah saat itu ketika dia bertemu sama Herman ini posisinya yaitu zuhur ya, jadi siang hari. Terus kemudian di hari itu juga, waktu itu hari Senin sahabat, di hari itu juga kemudian mereka diajak bertemu dengan gurunya si Herman, menanyakan perihal keinginan pesugihan dari Mbah Sastro, Pak Sastro ini beserta anaknya si Aryo. Akhirnya kemudian di salah satu daerah di Jawa Tengah ya, daerah Jawa Tengah,
nggak usah tak sebutkan kotanya ya, pokoknya di salah satu daerah kota Jawa Tengah, mereka menemui gurunya si Herman, kemudian menanyakan ya, kepada gurunya ini yang bernama Mbah Rasmidi. Mbah Rasmidi ini usianya sekitar 65 tahun, dia adalah Pak Kuncen pada salah satu kuburan keramat di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah agak naik ke atas, bukan pesisir, tapi Jawa Tengah yang agak naik ke atas, perbatasan dengan Jawa Timur, daerah-daerah situ intinya. Terus kemudian sampai di sana sekitar setelah maghrib ya, jadi perjalanan sekitar 4 jam, ketemu sama gurunya si Herman ini, Mbah Rasmidi, kemudian menceritakan, Pak Sastro, Mbah, kulo namine Sastro, kulo pengen jenengan bantu kulo kira-kira enten mboten pesugihan yang tidak mendatangkan tumbal. Kata Pak Sastro, kulo mboten kersa Mbah nek ana tumbale. Kata Pak Sastro, terus kemudian ditanggapi oleh Mbah Rasmidi. Oh, ngono le, ono, kowe gelem nak kowe kuat nglakoni ono. Wis tau ketemu demit urung? Tanya Mbah Rasmidi. Mbah Sastro bilang, dereng Mbah, dereng nate. Kata Mbah Sastro, ya iki kudu kuat. Iki jenenge pesugihan sate gagak. Awakmu adol sate ning gone para demit. Nah mengko demite bayar ning awakmu. Kowe entuk duit saka kono. Jarine kata Mbah Rasmidi. Lah terus pripun Mbah niku carane? Yo, ngene carane. Oleh Mbah Rasmidi kemudian mengasih tahu ya cara untuk melakukan pesugihan sate gagak ini. Yang pertama adalah Mbah Sastro. Atau nanti sing lakoni berarti 2 orang beserta si Aryo ini. Mbah Sastro sama si Aryo ini disuruh puasa 7 hari, sahabat. Disuruh puasa 7 hari dengan satu mantra-mantra tertentu yang harus dibaca ketika buka dan sahur, katanya. Puasa ini diniati ya untuk melakukan ritual itu, tidak diniati mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Dan bahkan selama 7 hari puasa itu tidak boleh melakukan ibadah sholat, ibadah apapun nggak boleh, sahabat. Tidak boleh melakukan itu. Orang untuk cedak karo Gusti Allah intinya, tidak boleh dekat dengan Tuhannya. Ya puasa yang 4 hari pertama itu puasanya sama. Cuma 3 hari terakhir puasanya dikenal dengan puasa mutih kalau orang Jawa ya. Jadi puasa yang hanya makan nasi segenggam nasi putih atau umbi-umbian yang tidak ada rasanya sama sekali, bahkan tidak boleh pakai garam sama sekali. 3 hari terakhir. Nanti kalau sudah selesai puasa, kemudian datang ke sana pada saat Kamis Kliwon. Pada Kamis Kliwon sambil sambil membawa seekor gagak hitam yang besar, gitu. Jadi singkat cerita, sahabat-sahabat, Pak Sastro sama Arya ini selesai melakukan ritual itu, lalu kemudian dia mencari gagak hitamnya itu, ketemu. Jadi gagak hitam ini mahal loh, ini sekitar 2 jutaan kalau beli. Ya seperti ayam cemani untuk ritual itu sekitar 5 juta sampai 10 juta, sahabat. Jadi ritual itu juga butuh modal. Ritual bersesasi dan sebagainya itu ininya pokoknya kalau sudah ada gagaknya disuruh ke sana waktu Kamis Kliwon setelah selesai menjalankan ritual puasa. Kenapa puasa? Itu sebenarnya untuk menguatkan mentalnya saja, menguatkan kemampuan ruhiyah, tapi dari segi sudut pandang ilmu hitam ya. Jadi puasa itu ketika bisa menguatkan ruhiyahnya, badannya itu dilemahkan dengan cara apa? Dibuat lapar kan jadi lemah, tapi ruhnya dibuat kuat gitu. Terus setelah itu kemudian dia menemui gurunya tadi, Mbah Rasmidi, ke sana. Terus kemudian di sana itu tidak langsung dilakukan ritual, sahabat, tapi nginep dulu semalam. Jadi mereka nginep dulu
di rumahnya Mbah Rasmidi, ya berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, di daerah situ. Terus kemudian dalam pagi harinya itu dia briefing dulu mereka. Briefing itu terdiri dari 5 orang ya. 5 orang, yang pertama tentu saja Pak Sastro, Aryo, Pak Herman, Mbah Rasmidi. Mbah Rasmidi itu dukunnya, dan satu itu Parjo. Parjo itu corone apa ya, semacam santrine lah, santrinya Mbah Rasmidi. Terus di briefing dulu bahwa nanti malam ini akan melakukan satu ritual. Lokasinya di sebuah kuburan kuno. Jadi di daerah sana tempatnya Mbah Rasmidi itu ada satu kuburan di tengah bukit, kuburan tua di situ. Jadi perjalanan nanti malam itu sekitar setengah jam maksimal ya. Jadi perkiraan 20-30 menit perjalanan jalan kaki dari kediamannya Mbah Rasmidi, sahabat-sahabat. Di briefing dulu. Nanti yang melakukan ritual itu adalah Mbah Sastro sendiri, Pak Sastro sendiri, yang nanti akan dibantu oleh mereka berempat ya, yang akan menjaga 4 penjuru. Jadi di situ nanti ada 4 titik dari ritual itu. Nanti titik-titik itu akan dijaga oleh anaknya Pak Aryo, Herman, Parjo, dan Mbah Rasmidi itu sendiri sebagai corone kene koordinator umumnya ya. Mungkin ada semacam ketua timnya itu ya. Jadi ada timnya, sahabat, jangan dikira itu pesugihan itu ternyata juga ada satu manajerialnya ya. Ya ini sih ya seperti itu ceritanya sih. Oke, sudah di briefing kayak gitu. Terus kemudian Rasmidi itu bertanya kepada Pak Sastro, wis siap burung, Kang? Siap, Mbah. Sampeyan wis poso 7 dina to? Sampun, Mbah. Wis nglawan iki wae, sampun, Mbah. Jadi ritual dilaksanakan semua, tinggal eksekusi saja. Akhirnya sore itu sahabat, Pak Sastro dimandikan kembang untuk persiapan nanti malam untuk melakukan ritualnya. Mandi kembang, Pak Sastro mandi kembang, sudah dimandikan kembang. Akhirnya selepas Isya kemudian disediakan beberapa sesajen. Mbah Rasmidi melakukan ritualnya dulu di rumah. Sesajen itu dilakukan ritual di rumah. Terus kemudian berpesan sama Pak Sastro, nanti kamu bawa perlengkapan sate ini ke sana. Terus kemudian kamu sembelih gagak ini ketika dia galau. Berarti ketika dia mengalami ketakutan gitu. Jadi kuak terus itu apa ya namanya. Jadi dia tingkah aneh. Kalau gagak ini bertingkah aneh, waktunya kayak menyembelih itu. Karena saat itu berarti itu terjadi perpindahan alam dan dia melihat adanya makhluk gaib. Nggih, Mbah, kata Sastro ya. Jadi Mbah Rasmidi selaku ketua tim ya, dukunnya itu menyampaikan seperti itu, sahabat. Terus kemudian akhirnya selesai, setelah badai selesai jam 10 malam itu selesai. Akhirnya kemudian mereka berlima menuju ke tempat lokasi, sahabat. Menuju ke tempat lokasi yang sudah ditentukan. Terus kemudian untuk awalnya mereka berlima menyiapkan segala sesuatunya di lokasi tempat jualan. Jadi disiapkan ada dupa, jadi dupa di 4 penjuru, tapi 4 penjurunya itu tidak lebar, tapi di sekitarannya tempat jualan itu ada dupa yang sangat besar. Ada kayak tawas gitu ya, tawas kemudian dibakar itu terus kemudian ada beberapa satu dupa yang besar. Jadi tadi dupa-dupa kecil ditunjuk-tunjukkan ada 7 itu 7 dupa, terus kemudian coba satu yang besar itu ya, itu terus kemudian Pak Rasmidi kemudian ngasih uang 100 ribuan kepada Pak Sastro. Iki duite mengko nak ono nanti kalau ada demit sing tuku satemu
bilang aja duit iki. Nak regane terserah kowe. Kowe regane 100 juta, 200 juta, terserah, nanti akan dikasih. Begitu. Nggih, Mbah, ya, kata Mbah Sastro, Pak Sastro ya. Akhirnya mendekati jam 12 malam, semua persiapan sudah oke, disiapkan tadi oleh tim tadi ya, sudah oke. Pak Sastro akhirnya membuka semua, bajunya dibuka, celananya dibuka, dia telanjang bulat sahabat, bahkan ranggo sempak, tidak pakai celana dalam, disyaratkan telanjang bulat. Ya gimana lagi, sudah terlanjur ya, sudah. Akhirnya yowis Sastro iki tak tinggal karo tim kabeh manggon ning gone panggone dhewe-dhewe ya, engko nak subuh oke marani awakmu ya. Nggih Mbah. Ya benar. Akhirnya saat itu sekitar jam 1 malam sahabat, jam 1 malam mereka berpencar ke tempat masing-masing, ke tempat penjuru tadi yang ada, intinya itu yang di tengah makam tadi, makam keramat, makam tua itu si Sastro sendiri, Pak Sastro itu sendiri. Nah, Pak Sastro itu melihat gelagat gagaknya sudah aneh, wow, gagak hitam ya, besar. Jadi sebesar kayak ayam lacur itu loh, ayam muda-muda yang agak sedikit tua itu loh, ayam lacur tahu toh. Nah, itu akhirnya disembelih, darahnya ditaruh di cawan, terus disembelih, kemudian dibuat sate. Kebetulan ada 15 sunduk sate. Jadi darahnya itu ditadai apa dimasukkan apa digokne ning nggon apa, ditaruh di cawan, ditaruh di depan situ di mejanya. Kemudian dia selesai dicabuti dan sebagainya, wis siap. Dia bakar arang, kemudian dibuat, setelah siap selesai semua seperti perintahnya Mbah Rasmidi, kemudian apa ya, kayak cawas yang dibawakan itu disuruh membakar sahabat, disuruh bakar di situ. Wah, asapnya itu luar biasa, sangat tebal, panjang. Dari asap itu tiba-tiba secara perlahan itu Pak Sastro ini kaget. Dia nggak boleh berucap yang nama Tuhannya, kayak misalnya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, itu nggak boleh. Kaget ucapannya ucapan kasar, asu kayak gitu. Jadi kaget, tiba-tiba dia berubah. Jadi suasana itu setelah asapnya itu hilang, berubah seperti suasana pasar. Seperti suasana pasar. Dari suasana pasar itu kemudian dia melihat banyak yang berjualan ya, banyak beraneka ragam, tetapi itu adalah pasarnya makhluk gaib. Yo, banyak sekali seperti wejangan-wejangan dari Mbah Rasmidi. Pokoknya nanti kalau kamu sudah masuk ke dunia itu, ke dunia gaib maksudnya, itu kamu nggak boleh takut karena kamu akan melihat berbagai macam sosok yang kamu tidak lihat sebelumnya. Wah, ada kuntilanak, ada pocong, ada siluman-siluman, babi, siluman, banyak, semuanya ada di situ, kumpul besar itu. Dan diminta dia berjualan seperti biasa. Sate ya gitu. Sate gagak, sate. Wah, tiba-tiba sahabat, waktu dia jualan kayak gitu, sate itu langkahnya itu apa, bergetar, dari kejauhan itu Pak Sastro itu melihat sesosok tinggi besar sekali, tinggi besar, 4 kali tingginya dari tinggi manusia. Berarti berapa? Hampir 6 meter ya, besar sekali. Langkahnya saja itu kayak raksasa, duk itu mendekat. Ternyata itu sosok genderuwo sahabat, dengan semua tubuhnya dipenuhi rambut yang rumbai-rumbai itu sahabat-sahabat, kukunya yang sangat tajam, giginya runcing ke depan, matanya membelalak. Itu sambil gemetar itu Pak Sastro itu, sambil ngipasi satenya itu bergetar. Tapi ia ingat pesannya Mbah Rasmidi ya, Mbah Rasmidi, pokoknya jangan takut, kamu seperti jualan biasa saja. Dia nawarkan sate gitu, sambil gugup dia sate gitu.
Ya sosok itu dia tidak bilang gimana-gimana, dia hanya menggeram gitu aja. Terus kemudian diambilkan, dibakar sosok sate 5 tusuk sahabat, 5 tusuk yang matang. Tusuknya itu bumbunya itu ya bumbu dari darah itu, dari campuran bumbunya, bumbu dari darah itu diolet-olet tadi, terus kemudian disampaikan. Makhluk besar itu tadi ngambil 5 tusuk itu tadi, diambil sahabat, diambil 5 tusuk. Terus kemudian ingat, setelah dia mau ngambil, kamu ambil uangnya, terus kamu bilang harga kamu, terserah kamu mau bilang apa. Terus kemudian sambil bergetar dia ambil uangnya gini, harganya ini, pakai uang ini, harganya 1 miliar katanya. Ya ambil, sebut aja, sambil sebut sembarangan nyebut aja 1 miliar, diambil. Terus kemudian secara tiba-tiba ya, ini ajaibnya itu, jadi dia sudah disediakan karung ya, karung di situ untuk wadah uang. Tiba-tiba dalam karung itu muncul uang banyak sekali, ratusan ribu sahabat, ya, sejumlah 1 miliar. Bayangkan itu, 5 tusuk dihargai 1 miliar. Ya dibayar oleh makhluk gaib itu, karena hanya ada 15 tusuk. Terus kemudian berlalu, ya banyak. Kemudian beberapa sosok-sosok itu juga datang sahabat, datang. Pokoknya sosok-sosok astral yang bentuknya tidak bisa ditebak ya. Banyak yang mengerikan sekali. Ada yang mukanya hancur berantakan sahabat, ada yang lehernya terputus, jadi di sana itu sambil bawa kepala itu sambil jalan, terus ambil satenya berapa, pokoknya setiap diambil 1, ambil 2, ambil 1, ambil 2 kan gitu, tinggal nyebut aja kayak gini, harganya ini harganya ini, sampai 1 karung itu penuh sesak uang sahabat. Yang beli itu ya orang-orang makhluk kayak gitu. Ada yang mukanya kayak babi gitu kan, ya ambil sate dan sebagainya. Singkat cerita, Pak Sastro ini ritualnya berhasil. Jadi tepat jam 4 lebih sedikit itu kemudian tim mendatangi lokasi, karena juga harus hampir masuk waktu subuh. Itu senangnya bukan main. Jadi ritual Pak Sastro dikatakan berhasil sahabat. Berhasil karena setelah dihitung dalam karungnya itu ada 3 miliar uang sahabat. 3 miliar uang dari cuma 15 tusuk sate loh. 3 miliar uang sahabat, 3 miliar uang. Wah, Pak Sastro bahagia sekali itu. Wah, itu timnya dikasih uang itu. Kemudian akhirnya berterima kasih, Herman dikasih uang, dukunnya dikasih, itu uang angsi bisa digunakan. Akhirnya pulang ke rumah, dan uang itu bisa digunakan untuk membayar sebagian utang-utangnya sahabat, utang-utangnya. Sampai di rumah, kemudian beberapa hari kemudian pas selesai ritual itu, seminggu kemudian lah, itu di rumahnya si Ibu Sumini, istrinya Mbah Sastro, itu ketika dia tengah hari terbangun mau ke WC ke belakang, dia terkejut karena ini istrinya nggak tahu ya kalau suaminya itu melakukan ritual. Itu yang tahu kan hanya Sastro sama si Arya, sedangkan menantunya si Fitri ini itu walaupun minta cerai tapi masih hidup di situ, masih sama anaknya itu masih di situ, jadi belum sempat cerai, cuma cekcok aja. Nah itu si Bu Sumi itu kaget bukan main. Jadi ketika dia mau ke belakang di rumahnya itu penuh sesak, kayak melihat pasarnya seperti yang dilihat Pak Sastro. Ada genderuwo, ada siluman babi, ada yang kepalanya terputus, semuanya di situ. Sampai bilang, satenya mana. Wah, dia kaget. Akhirnya pingsan sahabat. Bu Sumi itu akhirnya pingsan. Setelah pingsan, esok harinya dia bercerita kepada Pak Sastro.
Pak, tadi malam aku lihat wakeh banget neng mburi omah iki kok ana gendruwo ana semacam njaluk sate, Pak. Iki nopo, Pak? Lah, Bu, aku ya nggak ngerti. Lah Pak Sastro kaget, loh kok tekan kene pelanggane sing ngono, padahal sekali itu kan dia jualan sate kan. Akhirnya dia bilang sama si Herman, "Man, bojoku kok ngerti sing tak lakukan. Dedekon ning rene, hantu-hantune wingi sini rodo rene. Njaluk sate," jadi kata si Herman. Terus kemudian si Herman ini komunikasi sama gurunya ya, si Rasmidi. Dari Pak Rasmidi ini disuruh melakukan ritual sekali lagi katanya. Sekali lagi akhirnya diturutilah. Jadi prosesnya sama seperti semula dan itu uangnya jauh lebih banyak hari ini. Ritual kedua itu uangnya jauh lebih banyak, 5 miliar sahabat. 5 miliar. Tapi ada yang aneh sahabat. Ada yang aneh. Jadi setiap malam itu hari ini setiap malam, kalau kemarin kan cuma selesai acara, selesai ritual 1 minggu kemudian dia datang, kemudian ritual lagi. Setelah ritual itu pulang ke rumah. Nah ini setiap malam sahabat, rumahnya itu didatangi banyak makhluk gaib sahabat, sampai kemudian si Windy itu cucunya Pak Sastro juga melihat, saking takutnya akhirnya jatuh sakit, didatangi makhluk minta sate. Akhirnya kemudian ngomong lagi sama si Herman untuk ditemukan kepada Pak Rasmidi. Lah dukunnya itu bilang, lah ya itu resikonya, tidak ada tumbal, tapi kamu harus mengabdikan diri kamu untuk jualan sate gagak seumur hidup kepada makhluk-makhluk itu. Tapi nanti ingat Sastro, uang yang kamu dapat itu, yang tidak wajar itu maksudnya masak satu sunduk regane berapa tuh, 5 sunduk itu 1 miliar ya, berarti satu sunduk 200 juta ya berarti ya. Masa ya gelem, pasti ada yang namanya imbal balik. Nah imbal balik. Terus ini gimana ini siapa? Mbah Rasmidi ditanya. Yo itu nanti tadi yang sudah saya katakan, kuengko bakal dijadikan pelayan seumur hidup kon masak sate. Ternyata tidak ada tumbal, tetapi kemudian dia nanti Sastro ini atau nanti siapa yang nanti dari keluarganya itu nanti akan dibawa ke alam mereka untuk jualan, untuk melayani sate tadi. Wah, ora gelem aku banak ngene iki, aku yo mati mengko Mbah, ngono. Kata Pak Sastro. Lah iya. Mengko ning gone wujude menungso memang kowe engko dipandang mati, tetapi ning kono kowe engko kerja sebagai pelayan nyundui sate. Jadi nanti pada akhirnya ketika dia sudah jenuh ya, orang setiap hari kan nggak mungkin kan harus jualan sate terus-terusan di situ. Ya pada akhirnya nanti mungkin saat dia tidur, mungkin saat apa, ada yang diambil di situ untuk melayani para makhluk gaib itu, untuk membuatkan sate-sate itu. Dan aku ora gelem piye, Mbah? Nek ora gelem, kabeh duitmu sing wingi hasil jualan kuwi kudu mbok balekke. Nek ora mbok balekke, kowe engko sing dicipuk putumu si Windy. Wah, ini jadi masalah baru akhirnya. Ternyata walaupun awalnya itu tidak ada tumbal, tapi pada akhirnya sahabat, para setan jin demit itu juga akhirnya akan menuntut untuk dilayani, akhirnya menuntut untuk dilayani oleh siapa? Pelaku pesugihan. Akhirnya pada datang ke rumahnya itu, siapa yang betah sahabat? Setiap hari didatangi makhluk yang berbagai macam rupa, mengerikan, besar, setinggi besar, yang sewaktu-waktu bisa ngambil kapanpun. Karena apa? Mereka sudah tidak lagi punya tameng. Karena apa? Karena di awal di perjanjian itu sudah tidak boleh lagi melakukan ibadah. Orang untuk sholat, orang untuk barang-barang. Karena kalau nanti ketika dia melakukan ibadah, otomatis uang yang didapat itu akan hilang. Ya, akhirnya sahabat-sahabat, si Sastro ini mau tidak mau harus memilih
apakah kekayaannya itu yang didapat ataukah mempertahankan nanti cucunya yang jadi tumbal. Pada akhirnya seperti itu. Akhirnya setelah rebukan sama si Aryo, dia memilih untuk mengembalikan semua uangnya. Dan di samping itu juga dia akhirnya berkonsultasi dengan salah seorang imam musola yang ada di sana terkait dengan keadaannya. Wes kibah, si Herman diajak ke rumahnya Mbak Rasmidi. Semua uang yang didapat itu ya sebagian sudah dibuat belanja ya. Yang ada itu ritual kedua, ketiga itu diberikan kepada kuncennya Pak Rasmidi itu, sambil kemudian si Sastro sama si Arya ini menemui salah satu Ustadz Kiai lokal yang ada di sana untuk dituntun tobat. Walaupun tobatnya kayak gitu, sahabat, tetap kemudian si makhluk itu tidak terima, sahabat, tetap menghantui, sahabat, menghantui keluarga Pak Sastro ini untuk minta dibuatkan sate. Wah, ini bisa gila kalau seperti itu terus kan, bisa gila ya. Sampai suatu ketika keadaan ekonomi Pak Sastro dan Arya ini tidak malah justru membaik, malah tambah justru memburuk, sahabat. Karena Windy ini sakit-sakitan, dia melihat makhluk-makhluk kayak gitu terus sakit-sakitan, sampai pada suatu ketika si Fitri, istrinya Aryo, itu membawa si Windy ke rumah orang tuanya. Jadi dia pulang ke Magelang untuk menenangkan diri. Di sana ajaibnya si Windy itu berangsur-angsur memburuk, tetapi istrinya Pak Sastro gantian yang sakit, Bu Sumini. Nah, uangnya, harta benda yang tadi itu sudah sedikit di sarutangga itu ya, akhirnya dia juga utang lagi, sahabat, untuk mengobati pengobatan Ibu Sumini yang tidak wajar. Jadi dia jatuh sakit karena diteror terus-menerusan hantu-hantu itu. Nggak rela kalau uangnya itu digunakan untuk nyarutang dari Sastro itu. Akhirnya dia juga dihabiskan uangnya. Keluarganya Pak Sastro itu justru tidak semakin membaik, justru keadaannya semakin memburuk, sahabat. Si Fitri sama si Windy sudah ke Magelang, ke rumah orang tuanya, sudah nggak tahan di sana karena sering diteror oleh makhluk-makhluk gaib itu yang datang ke rumah. Bayangkan, datang ke rumah. Yang dulu pelanggannya sate itu datang ke rumah. Jadi bayangkan, rumah kamu didatangi setiap hari oleh makhluk-makhluk yang seperti itu. Itu konsekuensinya. Keluargamu juga bisa melihat, sahabat, karena ikut merasakan hasilnya. Sakit. Ya tidak sampai meninggal akhirnya. Pokoknya intinya keluarganya Pak Sastro justru tidak semakin membaik setelah adanya pesugihan sate gagak itu, justru semakin hancur, semakin memburuk. Walaupun sudah selesai habis-habisan itu, akhirnya mungkin sudah dianggap setara ya sama yang di awal itu. Ketika Pak Sastro, Aryo sama Ibu Sumini ini mau sedikit demi sedikit mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya makhluk itu sedikit demi sedikit juga akhirnya akan hilang sendirinya. Ya, jadi akhirnya keluarganya Pak Sastro, Bu Sumini sama si Aryo itu bertiga, karena si Fitri sama si Windy udah ke Magelang ke rumahnya ibunya si Fitri ya, ke rumah mertuanya Aryo. Yang mereka bertiga ya akhirnya semakin terpuruk. Untungnya itu mereka ketemu, mau kemudian mendekatkan diri kepada si Kiai Musola dekat rumahnya itu, Kiai Kambang itu dituntun untuk bersyahadat kembali, untuk kemudian melakukan satu ibadah kembali. Walaupun sampai hari ini pengalaman bagi Pak Sastro. Dia berpesan kepada kita, jangan sekali-kali bekerja sama atau bersekutu jual beli dengan yang bangsa yang namanya setan ya. Karena mereka tidak akan pernah mau rugi. Ini pengalaman dari beliau untuk disampaikan. Hari ini masih hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Keluarga juga masih hidup, Arya masih hidup, Bu Sumini masih hidup, kembali menjalani satu kehidupan yang seperti biasa.
tentu saja dengan keterpurukan yang ada ya. Dia ingin supaya ini disampaikan agar orang lain juga mengambil cerita ini manfaatnya ya. Tidak ada setan jin itu yang mau rugi, sahabat. Walaupun dalam akadnya itu seperti jual beli, tetapi mereka tidak mau, sahabat. Ya, ini coba dipahami. Bahkan di beberapa cerita yang lain di Sate Gagah itu bahkan ada yang mati, di keluarga kerabat-kerabatnya itu ada yang mati sampai diambil. Untuk apa? Untuk melayani yang ada di sana. Melayani yang ada di sana, di yang gaib itu. Di salah satu channel sahabat saya juga di Cerita Misteri. Begitu sahabat-sahabat itu sekalian yang bisa kami sampaikan, semoga ini bisa memberikan manfaat ya, dan memberikan satu semacam peringatan pada kita semua. Jangan sekali-kali melakukan persekutuan, perjanjian, kerjasama dengan setan, karena mereka adalah musuh yang nyata. Sudah jelas dalam surat Yasin berkali-kali saya sampaikan, yang disampaikan itu tidak hanya umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi semua manusia. Karena dalam kalimatnya itu, ya bani Adama Allah ta'budus syaiton. Wahai bani Adam, Allah janganlah engkau ta'budus menyembah setan. Innahu sesungguhnya setan itu lakum terhadapmu adu mubin, musuh yang nyata. Jadi sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita, sahabat. Jangan sekali-kali bersekutu dengan setan dan jin iblis. Jangan ya, sahabat. Walaupun di awal berhasil melakukan ritual Sate Gagah, tapi pada akhirnya dia diteror setiap hari, keluarganya, ke rumahnya, semua setan-setan itu datang ke rumahnya, sampai salah satu keluarganya jatuh sakit karena tidak betah. Sekian dari saya, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan subscribe, komen, dan like, sahabat. Insya Allah nanti kita akan ada giveaway ya, berupa kaos channel sahabat Anas, semoga saja. Sekian dari saya akhiri wa mafi'il wa komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.